Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah makan, Bu? Belum? Tak ada semangat nampaknya malam ni. Apa tak fokus nengok nasi minyak di luar tu? Sebab nasi minyak nampak dari dalam kau keluar tu kan? Kita ulang ya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wat tuqa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أوساطها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Yang saya hormati para tuan-tuan guru, para alim, para ulama, terkhusus kepada Pamanda Dr. Andes Husairin, kemudian Al-Ustaz Tuan Guru Ismail, kemudian para ustaz-ustaz yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, bapak-bapak, ibu-ibu, yang kecil bernama gedang bergelar, yang kecil tak saya sebut namanya, yang gedang tidak saya himbau gelarnya, yang insya-Allah pada malam ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang saya hormati tim hadrah alumni Man Model yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Bapak Ibu, kita semua dalam keadaan sehat walafiat berkumpul di dalam Masjid Baitul Mukhlisin ini. Kata Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Sekelompok orang yang berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yatluna kitab Allah. Itu membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Tadi sudah Al-Quran dibacakan. Wa yatadarusuna bainahum. Kemudian mengkaji isi Al-Quran. Lengkap sudah. Apa yang kita dapatkan? 4. Yang pertama, humul malaikah. Malaikat mengelilingi masjid ini. Ghasyiyat humur rahmah. Kemudian diliputi oleh rahmat. Nazalat alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan dalam hati kita. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan majelis kita ini di hadapan para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita ini adalah majelis yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Saya tengok ibu-ibunya semangat nian malam ini. Ya dah, Bu? Tengok ibu-ibunya nih gemuk-gemuk kalau. Jangan takut gemuk, Bu. Orang gemuk itu ahli surga. Amin. Ngapa saya sebut orang gemuk itu ahli surga? Sebab orang yang masuk surga itu adalah orang yang berat timbangannya. Ya dah. Maka dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 5 Allah menyebutkan wa dzakkirhum bi ayyamillah.
Ingatkan mereka dengan hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Jalaluddin Abdurrahman Asyuti dalam kitab Tafsir Al-Jalalain, makna ayyamillah di situ adalah ay ni'amuh, yaitu nikmat-nikmat Allah. Salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah di Isra dan di Mi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seakan-akan ayat itu berbunyi, ingatkan orang lain, ingatkan saudara kita, ingatkan keluarga kita tentang peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira berapa lama saya ceramah malam ni, Pak? 1 jam, apa 2 jam? Apa 20 menit lah, apa 30 menit. Saya lah tak lama-lama ceramah, Pak. Paling lama saya 40 sampai 50 menit saya ceramah. Cuma pernah sekali saya ceramah setahun. Kapan itu? Tanggal 31 Desember pukul 11 malam, selesainya tanggal 1 Januari 2020 jam 00:15. Setahun saya ceramah. Itulah ceramah paling lama. Selain dari itu, saya bentar cuma ceramah. Kalau seandainya nanti, kalau Bapak Ibu ngantuk, silakan tidur. Insya Allah nanti sudah selesai ceramah, saya bangunkan. Kebetulan malam ini saya bawa kitab, Pak. Saya sering kadang ceramah itu bawa kitab. Kenapa? Karena nanti ketika orang nanya referensinya, ini sudah saya bawa kitabnya. Ini insya Allah bil-Lugha al-Arabiyah, bahasa Arab nih kitabnya. Pengarangnya namanya Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Judul kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum, pada halaman 98 sampai 99. Jadi 2 halaman kita bahas tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang nanya Isra Mi'raj itu mana kitabnya? Nah, boleh kitab. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam masalah penetapan tanggal Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad itu ada 6 pendapat. Jadi malam 27 ada yang menyebutkan, ada yang lain juga. Pendapat pertama kata Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, kana al-Isra fi sanati allati akramahullahu fiha bin nubuwah. Akhtaruhu At-Tabari. Imam At-Tabari mengatakan dalam tafsirnya, menyebutkan bahwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad itu terjadi pada tahun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Itu kata Imam At-Tabari. Ini sah-sah baik, Pak. Ya, karena beda pendapat itu wajar. Ada tak orang yang tak pernah beda pendapat? Pasti ada beda pendapat. Apalagi sekarang lagi viral-viralnya masalah apa? Masalah wayang. Ya tak? Apa lagi? Suara azan. Sedang viralnya sekarang. Banyak komen-komen. Ada yang komen bagus, ada yang komen tidak bagus. Nah, kita menghindari daripada itu. Insyaallah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa amin, Allahumma amin. Itu pendapat pertama. Yang kedua, pendapat Al-Imam An-Nawawi dan Imam Al-Qurtubi mengatakan kana ba'dal mab'ad bi 5 sinin. Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu kata Imam Nawawi itu 5 tahun setelah Nabi diutus sebagai Nabi. Jadi bertanya-tanya dalam hati, kok tidak ada disebut tanggal 27 Rajab? Kita kok melaksanakannya malam tanggal berapa malam kok? 26 Rajab 25 Rajab. Kita memperingati 25 Rajab. Ada tak pendapatnya? Ada pendapatnya. Kana lailatus sabi' wal 20 min syahri Rajab sanah 10 minan nubuwah. Itu pendapat siapa? Pendapat Asy-Syaikh Al-Mansur Furi. Itu menyebutkan tanggal 27 Rajab tahun 10 kenabian, tepat Nabi umur 50 tahun, Nabi di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tuh kalau nak nanya Bapak Ibu, kalau ada orang tanya, mana pendapat 27 Rajab tahun 10 kenabian?
Itu pendapat Syekh Al-Mansur Furi. Beliau ahli dalam masalah ilmu falak. Beliau ngitung-ngitung dewek pakai ilmu falak. Tahu ilmu falak? Kalau bahasa ilmiahnya ilmu astronomi. Itu ilmu ngitung-ngitung masalah tanggal, kalender, arah kiblat, waktu sholat, itu dihitung oleh beliau. Nah, beliau ketika ngitung tanggal 27 Rajab tahun sebelum kenabian, itu tepat terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga berpendapat 16 bulan sebelum Rasulullah hijrah. Ada juga yang berpendapat setahun 2 bulan sebelum hijrah. Ada yang berpendapat 1 tahun sebelum hijrah. Bahkan ada juga yang berpendapat bahwa Nabi itu di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pada bulan Ramadan. Ada juga yang mengatakan. Jadi sah-sah baik. Karena itu adalah pendapat, kecuali masalah usul. Kalau masalah usul misalnya solat 5 waktu itu tidak ada wajib, itu perlu kita tolak. Tapi kalau masalah furu' beda pendapat, silahkan. Yang mau kunut silahkan. Yang tak mau kunut silahkan. Yang jadi masalah itu tak solat subuh. Ya Bu. Karena kenapa? Karena beda guru, beda pendapat. Jangan kita bertengkar gara-gara kunut dengan tak kunut. Orang lah nyampe ke bulan, neliti ke bulan sana, kita masih masalah kunut. Nah, itu maknanya artinya berbeda pendapat sah-sah saja, tetapi menyalahi pendapat orang itu yang tidak boleh. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan, itu ada beberapa hal yang terjadi pada Rasulullah, dan itu peristiwa yang sangat sedih. Maka tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun duka cita. Apa yang terjadi pada diri Nabi? Yang pertama, Nabi ditinggalkan oleh pamannya Abu Thalib. Paman Nabi itu banyak Bu. Ada namanya Abbas, ada namanya Hamzah, ada namanya Abu Lahab, ada namanya Abu Thalib. Itu paman Nabi kan? Abu Lahab itu paman Nabi. Saking senangnya Abu Lahab, ketika Nabi lahir, Abu Lahab memerdekakan hamba sahaya namanya Suwaibatul Aslamiyah, dimerdekakan gara-gara senang dengan kelahiran Nabi. Maka gara-gara itu Abu Lahab diringankan siksanya oleh Allah setiap hari Senin. Abu Thalib meninggal. Kenapa? Karena selama hidupnya Nabi Muhammad dilindungi oleh Abu Thalib. Dari semenjak umur 8 tahun sampai umur 50 tahun diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Maka pada saat itu Abu Thalib meninggal. Tidak ada orang yang melindungi Nabi lagi. Maka pada suatu ketika Abu Thalib pernah ditawari oleh orang kafir Quraisy, "Hei Abu Thalib, sampaikan kepada Muhammad itu, kalau dia mau harta, silakan ambil. Kalau dia mau perempuan, silakan pilih. Kalau dia mau kekuasaan, silakan dia mau pilih kekuasaan yang mana. Asalkan dia jangan dakwah Islam." Kalau disuruh milih Pak, kita milih tak Pak? Ada tak pilihan? Disuruh perempuan atau harta atau kekuasaan? Harta, tahta, wanita. Pilih mana? Enak galau ya? Kacau, enak galau. Nabi pernah ditawari macam itu. Apa kata Abu Thalib? "Hai Muhammad, orang kafir Quraisy nawari kepada kamu, kalau kamu mau wanita silakan pilih, mau harta silakan ambil, mau jabatan silakan pilih, mau jabatan yang paling tinggi silakan ambil. Asalkan jangan dakwah Islam." Apa kata Nabi? "Ya ammi, wahai pamanku, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari." Jikalau mereka meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, ala an atruka hadzal amr ma taraktu. Jikalau aku disuruh untuk meninggalkan hal ini, dakwah ini, aku tak akan meninggalkan. Maka semenjak itu kata Abu Thalib, hari ini aku akan melindungimu sampai titik darah penghabisan. Maka gara-gara itulah orang Quraisy tidak berani. Kenapa tidak berani? Karena masih ada paman. Maka pada saat itu pamannya meninggal. Menangislah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa menangis? Karena paman yang disayang-sayangi meninggal dalam keadaan, kata jumhur ulama, dalam keadaan kafir. Bahaya kok, saya nyebut kafir pula tak? Boleh nyebut kafir Pak? Boleh ya?
Tidak boleh pula. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah lah yang memberikan petunjuk bagi siapa yang dikehendaki. Nah, ini pamannya meninggal. Tapi ada juga ulama yang berpendapat, namanya Syekh Zaini Dahlan, dalam kitab Asnal Matalib fi Najati Abi Talib mengatakan Abu Talib itu meninggal dalam keadaan Islam. Nah, inilah ulama yang mengatakan bahwa Abu Talib meninggal dalam keadaan Islam. Yang kedua, tak lama sesudah Abu Talib itu meninggal, istri Nabi meninggal lagi. Siapa namanya, Bu? Khadijah. Ini setianya Nabi. Dari umur 25 tahun sampai umur 50 tahun, Nabi tidak pernah menikah dengan perempuan lain sebelum Khadijah meninggal. Setelah Khadijah meninggal baru Rasulullah menikah lagi dengan Saudah, nikah lagi dengan Aisyah. Tapi sebelum Khadijah meninggal, itu istri Rasulullah, Khadijah itulah. Jadi kalau beranggapan Rasulullah banyak istrinya, alasan nak poligami, Rasulullah istri pertamanya belum meninggal, belum nikah lagi. Maka ketika Khadijah meninggal nangis, Bu. Kalau di Siko kalau ada nangis tak? Nangis lah, apa tak nangis ya tak? Bab ada dulu pernah diceritakan si A ko meninggal istrinya, si B yang kuat nangisnya. Kata si A, ngapa kau kuat nangis? Yang meninggal bini aku. Kok kau yang kuat nangis ya? Apa kata si B? Minta maaf nih, saya kok nangis karena bini saya kok didoain mati. Tidak mati-mati sampai gini itu. Eko yang gawat, Bu. Makanya Rasulullah SAW ditinggalkan Khadijah menangis. Karena selama hidupnya Khadijah inilah orang yang dikasihi, orang yang disayangi, menjadi pelindung. Karena orang Quraisy itu ada dua yang menjadi catatan. Pertama, orang yang dihormati itu orang yang punya banyak harta. Yang kedua, orang yang dihormati itu adalah keturunan bangsawan, keturunan orang-orang hebat, keturunan orang-orang mulia, itu dihormati orang Quraisy. Makanya Abu Talib itu ketika masih hidup itu dihormati karena keturunan dari Bani Hashim. Khadijah dihormati karena beliau kaya, punya harta, saudagar. Maka Khadijah sebelum menikah dengan Rasulullah itu banyak yang mau dengan Khadijah, tapi tidak satu pun yang menarik hati Khadijah. Yang menarik hati Khadijah cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang meninggal itu Khadijah. Kemudian paman meninggal, istri meninggal, kan sedih tuh. Kalau ibu-ibu, kalau bapak-bapak meninggal sedih tak? Kalau bapak-bapak, kalau ada istri meninggal, ibu-ibu meninggal sedih apa tak? Sedih lah, pakai la itu yang tak enak, Bu. Sedih lah, itu yang tak enak. Sedih Ustaz, nah itu baru. Tapi kalau sedih lah, nah itu tak enak. Ditinggalkan paman, ditinggalkan istri. Maka Rasulullah pindah ke Taif. Untuk apa dakwah? Karena di Makkah ini orang banyak intimidasi. Maka pindah ke Taif supaya orang-orang Taif menerima dakwah Rasul. Tetapi ternyata di Taif orang sudah menunggu, sudah ngambil batu, sudah megang kotoran unta untuk melempar Rasulullah. Belum sempat Rasulullah masuk ke Taif, Rasulullah sudah dilempari batu, bahkan pecah pelipis Nabi SAW berdarah. Maka saat itu datang malaikat untuk menolong Rasulullah. Kata malaikat, "Hai Muhammad, tolong tunjukkan di mana gunung yang paling besar di Jazirah Arab ini. Akan aku timpakan kepada orang-orang Taif supaya mampus jalurnya itu." Tapi Rasulullah tidak mendendam. Rasulullah berdoa, "Allahumma akhrij min aslabihim may ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a." Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi orang-orang Taif, orang-orang yang menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka itu doa Nabi SAW. Maka setelah itu barulah Nabi diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pelajaran dari situ? Artinya orang yang mau diangkat derajatnya, yang ingin sukses, yang ingin bahagia dunia, yang ingin bahagia di akhirat, pasti dia sudah melewati ujian, pasti dia sudah melewati cobaan-cobaan yang berat.
Rasulullah meninggal paman, meninggal istri, dakwah tidak diterima, barulah Rasulullah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa menit lah Bu? Ada 20 menit lah. Lebih. Berapa menit lagi? 10 menit lagi ya tak? Kemudian thumma araja bihi tilkal lailah min Baitul Maqdis ila sama'id dunya. Setelah Nabi Isra dan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit pertama. Fastabtahu lahu Jibril. Fastabtahu lahu Jibril, kemudian Jibril minta izin untuk dibukakan langit itu. Fafutiha lahu, kemudian langit dibuka. Kemudian ketika di langit pertama dibuka, maka yang dinampak, yang dilihat oleh Rasulullah di langit pertama adalah fara'a hunalika Adam abal bashar. Di langit pertama itulah Nabi berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Fasallama alaih, kemudian Nabi mengucapkan salam, kemudian waradda alaihissalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dijawab salamnya oleh Nabi Adam alaihissalam. Siapa Nabi Adam itu, Bu? Abul Bashar, bapaknya manusia, karena semua manusia ini adalah berasalnya dari Nabi Adam alaihi salam. Kemudian naik lagi ke langit kedua, berjumpa lagi dengan siapa? Berjumpa lagi dengan Nabi Yahya bin Zakaria, berjumpa lagi dengan Nabi Isa bin Maryam. Siapa Nabi Yahya? Siapa Nabi Isa? Di antara Nabi yang 25, hafal Bu Nabi 25 tu Bu? Kalau anak-anak ni ada lagunya. Kalau kami di pondok pesantren dulu ada lagunya. Tafsir Rasul 25. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'ib, Harun, Musa, Ilyas, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad. Memang kita tu Bu, kalau nak tahu, nak cepat hafalnya pakai syair, pakai nazaman. Maka nahu itu ada nazam alfiyah namanya. Nazam alfiyah itu ada lagunya. Kalau kami dulu belajar di pondok pesantren, nazam alfiyah itu qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira Maliki musalliyan ala nabiyil musafa wa alihil musakmilina syarafa wa asta'inullah bi alfiyah maqsidun nahwi biha ma'wiyah tukaribul aqsa bi lafzin mujazi wa tabsudul bazabi wajid mujazi. Itu Bu yang dihafal Bu, 1002 bait. Nazam alfiyah itu ilmu nahu. Tajwid, tuhfatul atfal. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaiman huwal jamzuri alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Itu yang diajarkan Bu. Maka kita kalau supaya cepat hafalnya pakai syair. Jadi Nabi Yahya bin Zakaria, Nabi Isa bin Maryam itu salah satu daripada di antara 25 nabi. Nabi Isa ini dalam Al-Quran dijelaskan itu nabi yang ketika masih bayi sudah bisa bercakap, sudah bisa ngomong, sudah bisa ngotak. Tahu Bu kalau bahasa kita ngotak Jambi. Sudah bisa bercakap. Kenapa? Karena ketika Maryam melahirkan Nabi Isa, itu orang-orang gempar sekampung. Kenapa sekampung gempar? Melahirkan tanpa seorang suami. Maka orang-orang mengatakan bapakmu itu bukan orang jahat, ibumu itu bukan wanita tunasusila. Ngapa kamu melahirkan seorang anak tanpa didasari, tanpa adanya seorang suami? Maka Maryam nunjuk fa'syarat ilaih, nunjuk bayi yang ada dalam buayan itu, yang dalam buayan itu. Maka orang-orang ketika itu marah. Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana kami ini bisa berbicara dengan bayi yang masih ada dalam buayan? Maka dalam buayan itulah Nabi Isa menjawab, "Inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya." Aku ni hamba Allah, diberikan kitab suci dan aku ini dijadikan oleh Allah sebagai seorang nabi. Nah, karena
ada dalam catatan sejarah itu ada 4 bayi yang bisa bercakap di dunia ini. Pertama Nabi Isa, yang kedua bayinya Dewi Masyidah. Itu ketika Masyidah dan anaknya pengen dilemparkan ke dalam kuali yang besar oleh Firaun karena tidak mengakui Tuhan Firaun itu, maka dilemparkan. Maka saat itulah bayinya Masyidah mengatakan, wahai ibunda, jangan engkau takut, sesungguhnya kita ini bersama Allah. Kemudian siapa lagi? Bayinya pada masa Jurej. Di Jurej pernah difitnah, berzina dengan seorang pelacur, dan pelacur itu melahirkan seorang anak. Maka ketika lahir, orang-orang marah, mengatakan Jurej inilah yang berbuat. Maka ketika bayi itu lahir, dipencetlah perutnya seorang anak oleh Jurej. Maka ketika dipencet, ngomonglah, siapa ayahmu? Ayahku adalah seorang pengembala kambing. Nah inilah bayi yang ketika masih kecil, masih bayi, itu sudah bisa ngomong. Nah ini sudah panjang kita. Kemudian naik lagi ke langit ketiga, berjumpa lagi dengan Fara'a fiha Yusuf, berjumpa lagi dengan Nabi Yusuf. Siapa Nabi Yusuf tu, Bu? Nabi keberapa Nabi Yusuf tu, Bu? Bu, sombong ni Bu kau. Lapar ni Bu ya. Apa sudah ngantuk, Bu? Kalau pilih ngantuk dengan lapar, pilih mana? Bapak Ibu yang saya hormati. Kemudian naik lagi langit keempat, bertemu dengan Fara'a fiha Idris, berjumpa lagi dengan Nabi Idris. Naik langit kelima, berjumpa lagi dengan Nabi Harun. Naik langit keenam, faluqiya fiha Musa bin Imran, jumpa lagi dengan Nabi Musa bin Imran. Cuman dengan Nabi Musa inilah terjadi dialog yang agak panjang. Maka ketika Nabi naik ke langit ketujuh, berjumpa dengan Nabi Ibrahim, maka Nabi Musa menangis. Maka ditanyakan kepada Nabi Musa, ma yabkik, apa yang menyebabkan engkau itu nangis wahai Musa? Maka Nabi Musa mengatakan, abki li anna ghulaman ba'atha min ba'di yadkhulul jannah min ummatihi aktsar mimma yadkhuluha min ummati. Karena aku menangis ini, aku melihat seorang pemuda yang diutus setelahku itu lebih banyak masuk dalam surga dibandingkan dengan umatku. Itu yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini. Karena Nabi Musa pernah bermunajat kepada Allah. Ini diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Qasasul Anbiya. Nabi Musa mengatakan, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inni ajidu fil alwa." Sesungguhnya aku menemukan dalam kitab Taurat ummatan, sekelompok umat as-sabiquna fi dukhulil jannah, yang mereka lebih dulu masuk ke dalam surga. Faj'alhum ummati, jadikan mereka itu umatku. Maka Allah mengatakan, tilka ummatu Ahmad, itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kita ni paling dulu nanti masuk surga, Bapak Ibu. Kalau kita belum selesai, belum habis masuk surga, umat-umat lain belum bisa masuk surga. Cuma kita kau tak tahu giliran kita nomor berapa. Kalau nomor 2, nomor 3 enak. Entah nomor triliunan atau berapa triliun kita ke nomornya, tapi belum tahu. Mudah-mudahan dengan barokahnya kita sering bersolawat kepada Nabi, dengan barokah kita menjadi umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat syafaat dari Nabi Muhammad dan kita masuk dalam surga, ke dalam golongan, masuk ke dalam golongan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Naik lagi ke Sidratil Muntaha, naik lagi ke Baitul Ma'mur. Maka mendekatlah Nabi Muhammad ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam Al-Quran surah An-Najm, kana qaba qausaini au adna, seakan-akan lebih dekat daripada dua busur anak panah Nabi dengan hadrat Allah. Fa'auha ila abdihi ma auha, kemudian Allah mewahyukan kepada hambanya Nabi Muhammad ini dengan apa yang Allah wahyukan kepadanya. Apa yang Allah wahyukan? Wa farada alaihi 50 salatan, Allah mewajibkan 50 waktu salat. Kalau segini tu Bu, 50 waktu solat itu jadi,
Tak ada sempat lagi nyuam. Ya Bu, tak ada sempat lagi minum. Maaf cakap, tak ada sempat lagi romantisan di rumah tu. Ngapa? Salat wajib 50 waktu. Sudah azan, salat. Dah salat, zikir-zikir doa, baru bunyi pula azan. Salat, zikir-zikir doa, bunyi lagi azan. Salat, zikir-zikir doa, bunyi lagi azan. 50 kali Bu. Sehari semalam. Tak sempat lagi. Maka faraja'a hatta mara ala Musa. Maka Nabi balik turun. Turun itulah, diturun langit ke-6 jumpa lagi dengan Nabi Musa. Maka Nabi Musa bertanya, "Bima amruk?" Apa yang Allah perintahkan kepadamu wahai Muhammad? Nabi Muhammad mengatakan, "Bi khamsina salatan." Aku diperintahkan untuk salat 50 waktu. Apa kata Nabi Musa? "Inna ummatika la tutiqu dzalika." Muhammad, umatku kau kuat-kuat, tapi dia ada mampu. Apalagi umat kamu tu cebol-cebol, cilut-cilut kalau bahasa Jambi, kecil-kecil. Angkat berat dikit, aduh, lesu. Kekenyangan makan, kebanyakan makan, lesu. Ya tak? Ya Bu. Apalagi kalau bulan puasa, kalau mau buka. Itu sebelum membuka, 5 menit sebelum membuka telah di depan dia kalau kena. Segala ada beli. Bakso, mie ayam, pecel, celele, apa lagi? Tekwan, pempek. Kalau es beli. Es cendol, es parut. Apa lagi? Es cincau. Es sirup, macam-macam. Kalau kue-kuenya, kue tahu, risol, kelepon, ada kalau. Lapik bugis, macam-macam, ada kalau. Ketika bedung berbunyi, segala masuk. Bakso masuk, tekwan masuk, pecel masuk, risol masuk. Sampai tak sadar karet bekas untuk ngikat es itu juga masuk. Tak sadar, kan upah mie goreng upah masuk. Kekenyangan, lesu, lemas, ngantuk. Nak solat, tak telap lagi. Kenapa? Mata kantuk, perut berat. Itu umat Muhammad. Inna ummatika la tutiqu dzalika. Umatmu tak bakal sanggup juga. Memang betul kata Nabi Musa itu. Maka Nabi Musa nyuruh kepada Nabi Muhammad, "Irji ila rabbika fas'alhu takhfif li ummatik." Balik kamu kepada Tuhanmu, minta keringanan. Jangan bagi 50 waktu tu. Maka Nabi noleh kepada malaikat Jibril. Ka'annahu yastashiru fi dzalika. Seakan-akan memberikan isyarat bagaimana nurut engkau wahai Jibril. Maka malaikat Jibril apa? Mengatakan fa asyara, beliau mengisyaratkan, "Na'am, in syi'ta." Ya, jikalau engkau mau silakan menghadap kepada Tuhan. Ibaratnya Pak, proposal kau lah turun. Ya. Minta dikurangi, ngadap lagi, bawa proposal tu, ngadap lagi ke atas. Fa'ala bihi Jibril hatta atta bihil jibar tabaraka wa ta'ala. Kemudian Jibril bawa lagi, naik lagi oleh Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Allah. Fawadha'a anhu 10. Kemudian dikurangi jadi 10. Dari 40 tu kurang jadi 10. Dari 50 kurang jadi 10. Thumma anzala hatta bimarra bi Musa. Kemudian turun lagi, jumpa lagi dengan Nabi Musa. Fa akhbarahu, diceritakan Allah ngurangi sampai 10 cuma. Apa kata Nabi Musa? Irji ila rabbika fas'alhu takhfif. Baliklah lagi kau dengan Tuhanmu Muhammad, minta kurangi lagi, minta diskon pula. Dari 50 ke 10 minta lagi diskon. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW bolak-balik dari Nabi Musa kepada Allah, sampai dikurangi berapa? Hatta ja'alaha khamsan. Kemudian jadilah 5 waktu. Fa amarahu Musa birruju' was su'alut takhfif. Kemudian
Nabi Musa merintahkan kepada Nabi Muhammad untuk balik lagi kepada Tuhan, untuk minta keringanan balik. Dari 50 jadi 10, dari 10 jadi 5, dari 5 minta kurangi lagi. Kok kalau kurangi tak berapa? Apa kata Nabi? Istahaitu min Rabbi. Sesungguhnya aku ni malu terhadap Tuhanku. Walakinni arda wa aslama. Dan aku ridha, kemudian aku rela. Salat 5 waktu ini diperintahkan kepadaku dan diperintahkan kepada umatku. Maka setelah Nabi SAW berkata seperti itu, maka datanglah panggilan. Panggilannya bunyinya, qad amdaitu faridati wa khafaftu an ibadi. Sesungguhnya aku memperlakukan kewajibanku dan aku telah memberikan pengurangan terhadap kewajiban yang telah aku berikan kepadanya. Niscaya kalau umatmu Muhammad kalau sudah mengerjakan 5 waktu, itu samalah ketika dia mengerjakan solat yang 50 waktu itu. Maka itulah keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Musa ini dalam sebuah riwayat mengatakan, "Ya Rabbi, inni ajidu fil alwa." Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menemukan dalam Taurat ummatun, sekelompok umat ya'muruna bil ma'ruf, khairu ummatin, sebaik-baik umat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka nyuruh yang baik, mencegah yang mungkar. Wa yu'minuna billah, mereka beriman kepada Allah. Faj'alhum ummati, jadikan mereka itu umatku. Maka kata Allah, tilka ummatu Ahmad, itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ini adalah umat yang paling mulia, umat yang paling baik, karena mendapat barakah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di Al-Qur'an telah dijelaskan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu umatnya Nabi Muhammad adalah umat yang sebaik-baik umat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh yang baik, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah yang munkar, wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu Nabi turun di pagi harinya, Nabi SAW diperintahkan untuk melaksanakan ibadah solat. Dan solat 5 waktu inilah sampai sekarang kita mengerjakannya dalam 1 hari 1 malam. Kita mengerjakan solat ini sebanyak 50 waktu, dan itu terbukti apa yang disebut oleh Nabi Musa, 5 waktu baik, kita ni banyaklah bolong-bolongnya. Ingat Bapak Ibu, ketika Nabi Isra dan Mi'raj ini ada satu peristiwa yang Nabi lihat. Apa yang Nabi lihat? Turlahu ru'usuhum bis-sakhri. Mereka mecahkan kepalanya. Kepalanya dipecahkan. Untuk apa kepala dipecahkan? Ada tak orang yang mecah kepala sekarang? Tak ada. Nanti di akhirat ada orang yang mecahkan kepala. Ini tamsilannya Nabi bertemu ketika Mi'rajnya. Kullama rudihat, ketika kepala itu buyar, adat kama kanat, balik lagi seperti semula. Dah pecah, balik lagi. Pecah, balik lagi. Maka Nabi bertanya, "Mahadza ya Jibril?" Apa yang terjadi ini wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, "Haula illadzi tatathaqalu ru'usuhum 'anis salatil maktubah." Ini adalah contoh umatmu yang berat kepalanya ini untuk melaksanakan ibadah salat yang wajib. Yang bolong-bolong salatnya, yang tak pernah salatnya, itu nanti di akhirat diberikan adab, mecah kepala sendiri, buyar otaknya, pecah kepalanya, dibalikkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seterusnya terjadi bagi orang yang tidak pernah menjalankan kewajiban ibadah salat. Maka tanyakan dengan diri kita, apakah selama ini kita melaksanakan salat atau tidak? Kalau masih ada yang bolong-bolong, upayakan jangan sampai ke depannya bolong-bolong. Dan upayakan juga salat yang tinggal itu wajib kita laksanakan qadanya. Setelah salat maghrib, salat lagi salat maghrib dengan niat qada. Setelah isya, salat lagi salat isya dengan niat qada. Maka ajaklah anak-anak kita ni Bapak Ibu. Anak-anak kita inilah generasi penerus bangsa. Jangan sampai anak ini kalau datang ke masjid diusir balik gara-gara dia ribut. Saya termasuk orang yang tidak setuju Bapak Ibu. Kalau ada anak-anak ribut di masjid, suruh balik.
Balik kalau dah nak semayang, balik. Jangan. InsyaAllah sih kau dah ada. Ngapa bu? Inilah generasi yang penerus kita ni. Masa kita ini lebih senang anak kita ribut di organ tunggal dibandingkan ribut di masjid. Anak kita ribut di diskotik daripada ribut di mas. Tak apa-apalah dia ribut di masjid. Namanya anak-anak. Kalau ayahnya ribut, yo dah hal marahi. Kalau ayah ribut di belakang itu ribut, ayo, itu dah halal marahi bu. Tak apa-apa tu. Saya setujulah tu. Ini penerus generasi bangsa kita. Ajarkan kepada anak kita tentang solat. Muru auladakum bis solat. Ajarkan kepada anakmu tentang solat. 7 tahun Nabi nyuruh. Lah umur 7 tahun ajarkan solat. Watribukum, pukul dia kalau umur 10 tahun. Kadang tuh orang tua ngajarkan anak tuh. Kita kok Pak. Kadang ngajarkan anak tuh kadang salah pula. Yang benar itu nak, ayo kita ke masjid semayang. Nak, ayo kita semayang. Itu yang betul. Yang salah macam mana? Nak semayang lah, jangan macam ayah aku dah semayang. Ibarat kata sama dengan ngajarkan anak, nak kau jangan lagi macam ayah kau lagi kecil sampai lagi ni tu motong, jangan ngikut ayah motong, kau harus lebih daripada ayah. Ngajarkan anak macam itu dah bisa. Ajak anak itu ke masjid, ajak anak itu solat, itu yang lebih berbekas. Kenapa? Karena cakap kita ini 10 kali, 1 kali dibawa ke masjid, yang 1 kali dibawa ke masjid itu yang paling diingatnya dibandingkan dengan kita ngomong 10 kali. Itu cara pendidikannya. Kenapa bapak ibu saya ngomong macam ini? Mungkin agak keras lah. Karena jangan sampai nanti ketika kita mau meninggal dunia, anak kita tidak bisa mensolatkan kita. Ini sedih luar biasa. Alangkah sedihnya. Anak ada 10, ketika mau sakaratul maut ibunya, sakaratul maut ayahnya, tidak ada satupun anaknya yang di dekat ayah ibunya. Yang kita harapkan, yang mentelkinkan di telinga kita, la ilaha illallah tu anak kita bu. Kita tak mau orang lain mentelkinkan kita. Kita maunya anak kita. Kenapa? Dari kecil sudah diajarkan tentang agama. Sampai dia besar dia tetap ingat. Maka ketika sakaratul maut dia bisikkan di telinga orang tuanya. La ilaha illallah. Jangan sampai ketika sakaratul maut anak kita asik main HP. Anak kita asik main dengan mainannya. Asik dengan rokoknya. Asik dengan HP-nya, asik dengan laptopnya. Tidak sedikit pun anak kita itu perhatian dengan kita. Ini sedihnya luar biasa. Ketika meninggal dunia, dia malah mencari orang untuk memandikan jenazah ayah ibunya. Dia tidak mengkafani, tidak bisa memandikan ayahnya, tidak bisa mengkafani ayahnya. Ini sedihnya luar biasa. Ketika disolatkan dia malah duduk di luar merokok sambil ngomong-ngomong, sambil ketawa-kawa, sambil terbahak-bahak. Sedangkan ibunya, sedangkan ayahnya di dalam masjid ini terbujur kaku karena sudah meninggal dunia. Sedihnya luar biasa. Ngapa? Sudah dari kecil tidak ditanamkan agama. Yang bisa yang dilakukan anaknya cuman bisa mikul ringo-ringo. Tahu ringo-ringo bu? Cuman bisa mikul keranda gitu. Itulah yang bisa dia lakukan. Baca doa tak bisa, tahlilan tak bisa, baca yasin tak bisa, baca Quran tak bisa, mensolatkan tak bisa, memandikan, mengkafani tak bisa. Yang kita harapkan anak ketika sakaratul maut dia membisikkan telinga kita, la ilaha illallah. Ketika kita meninggal dunia ditutupkan kelopak mata kita, Allahumma fillaha, Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu warfa' darajatahu fil mahdiyyin ma'al anbiya'i wal mursalin. Ketika dibawa tempat pemandian, dia yang bawakan, dia yang mandikan, dia yang memimpin mandikan, dia yang mengkafani. Ketika disolatkan, dia yang jadi imam. Ini pelajaran penting Isra Mi'raj ini. Ketika dibawakan ke kuburan,
Si anak ini yang bimbing semua orang. Dia yang baca talqinnya. Talqin itu sunnah. Laqinu mautakum, talqinkan kematian kamu. Dan dalam kitab Fiqh Sunnah karya Syekh Said Sabiq mengatakan pada pasal tentang hukum talqin ba'da dafni, tentang hukum mentalkinkan orang yang meninggal setelah dikuburkan. Kata beliau, istahba ba'du ahli al-ilmi wasyafi'i anna ayyulaqqana al-mayyit ba'da dafni, itu sunnah. Sunnah sebagian ulama, sunnah dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwa mentalkinkan orang yang sudah meninggal dunia setelah dikuburkan itu hukumnya sunnah. Dia yang mentalkinkan. Ketika semua orang balik, maka dia masih tuna di situ, masih diam di situ. Apa? Baca surah Yasin, baca surah Al-Fatihah, baca surah Al-Baqarah. Karena orang ketika dia ziarah ke kuburan, maka dianjurkan, kata Nabi, di bagian kepala dibaca surah Al-Fatihah, di bagian kaki baca surah akhir surah Al-Baqarah. Dilakukan itu karena kata Imam Syafi'i dalam kitab Riyadhus Shalihin, disebutkan oleh Imam Nawawi, yustahabbu ay yaqra'a indahu syai'un minal Qur'an wa in khatamul Qur'an kulluhu kana hasana. Sunnah di samping kuburan membaca Al-Qur'an. Kalau mereka mengkhatam Al-Qur'an, itu malah adalah perbuatan baik. Maka baca Quran di kuburan itu baik, ziarah kubur itu baik. Dia bacakan surah Yasin, bacakan Al-Fatihah, bacakan Qulhu, bacakan Qul a'udzu birabbil falaq, baca Qul a'udzu birabbin nas, baca surah Al-Baqarah, akhir Baqarah, ayat kursi. Dia berdoa, ya Allah, kalau seandainya selama hidup orang tuaku ini tidak melakukan kebaikan-kebaikan, mungkin kebaikannya ada tapi tidak mencukupi, maka ambillah kebaikanku ini supaya bisa menggantikan kebaikan-kebaikan, menggantikan kejelekan-kejelekan yang sudah dilakukan selama dunia. Maka saat itu mengalirlah ke dalam kuburan orang tuanya, karena bacaan Al-Quran itu sampai kepada mayat, doa sampai kepada mayat, puasa sampai kepada mayat, salat sampai kepada mayat. Bahkan Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zain itu menyebutkan ada satu salat namanya salat al-lil unsi fil qabr, atau dalam bahasa kita di Jambi ini dalam kitab perukunan namanya salat hadiah. Itu kalau dihadiahkan pahalanya, kita niatkan Allahumma taqabbal wa ausil wa balligh thawaba ma qara'na ila ruhi, itu sampai pahalanya kepada mayat yang sudah meninggal dunia. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga dia yang memimpin tahlil, dia memimpin yasin, dia memimpin doa, anaknya sendiri. Kenapa? Karena sejak kecil ditanamkan agama. Sampai malam ke-7, sampai malam 40, sampai malam 100, sampai setahun, sampai 1000 dan seterusnya. Ada dalilnya 1, 2, 3, 7, 40, 100, 1000 setahun tu ada. Ada. Buka kitab Al-Hawi lil Fatawi karya Al-Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, riwayat daripada Imam Ahmad. Imam Tawus mengatakan Imam Tawus mengatakan innal mauta yubtinuna fi quburihim sab'an, sesungguhnya orang yang meninggal itu diuji dalam kuburnya selama 7 hari. Fakanu yastahibbuna ayyat'ima anhum tilkal ayyam, maka disunnahkan selama hari-hari tersebut memberikan sedekah, memberikan makanan kepada orang lain. Itu hukumnya sunnah, dapat pahala, dan orang yang dihadiahkan pahala sampai pahalanya. Tak percaya mati dulu, kalau tak sampai protes. Nyampe bu? Nyampe? Coba dulu ya. Kalau besok tak ada nyampe, baru kita protes. Itu yang diajarkan kepada anak kita. Tetapi yang paling menyedihkan adalah ketika anak kita tidak pernah dikenalkan dengan agama. Maka ketika kita meninggal dunia, dia asik dengan musiknya, dia asik dengan kegiatan-kegiatannya, tidak asik dekat dengan kita. Kenapa? Tidak diajarkan, tidak didekatkan dengan agama, tidak didekatkan dengan Al-Quran. Mudah-mudahan melalui peringatan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad yang kita laksanakan pada malam hari ini, kita mengajak anak-anak kita, mengajak saudara-saudara kita, suami kita, istri kita. Mudah-mudahan malam ini kita dapat memahami bahwa semua
Kegiatan yang kita lakukan ini termasuk anak-anak kita ini, kalau kita ajak, insya Allah di masa akan datang mereka inilah yang akan menjadi generasi yang terbaik, generasi pejuang terbaik, memegang estafet perjuangan kehidupan bangsa, memegang estafet perjuangan kehidupan agama ini. Dan mudah-mudahan kita semua ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan keistiqomahan dalam iman dan Islam, dan mudah-mudahan kalau kita ditakdirkan meninggal dunia, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Lisan kita di akhir kalam kita mengucapkan la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir kalamnya mengucap la ilaha illallah, maka dia dipastikan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, jangan dibawa balik. Kalau ada yang benar, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.